Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh Matematika Peminatan kelas 11 MIPA bersama saya, Bias Jatu Oktadelani. Kali ini adalah pertemuan kita yang berikutnya tentang materi persamaan trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai persamaan dasar sinus. Kalian sudah mendapatkan bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus. Semoga kalian di rumah berlatih sehingga benar-benar memahami materi tersebut. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, silahkan kalian absen terlebih dahulu dengan link yang sudah Ibu share di grup kelas. Ya. Persamaan dasar yang berikutnya pada kali ini akan kita bahas adalah persamaan dasar kosinus dan persamaan dasar tangen. Yang pertama kita bahas dulu persamaan dasar kosinus. Persamaan dasar kosinus ini prosesnya sama juga seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita menganalisis grafik fungsi sin X. Ya, silahkan nanti di rumah kalian melakukan proses yang sama, menganalisis grafik fungsi cos X untuk kali ini, ya, cos X. Kemudian cobalah kalian menemukan penyelesaian cos X sama dengan setengah, ya, dengan menganalisis dari bentuk grafiknya, ya. Nanti kalian akan mendapatkan pola penyelesaiannya yang kemudian bisa kita generalisasi menjadi bentuk umum penyelesaian persamaan dasar kosinus. Nah, ini jika disimpulkan penyelesaiannya seperti ini. Nah. Ya, ada yang satuan yang derajat, ada juga yang radian. Kali ini untuk bentuk umumnya, ya, di sini cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya, ya, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, ini yang satuan derajat. Nah, kalau yang ini, untuk yang satuannya radian, tinggal diubah 360-nya menjadi 2pi. Ya, 360 derajatnya menjadi 2pi. Nah, ini bentuk umum ini untuk mempermudah kalian mengingatnya, seperti di pertemuan sebelumnya untuk persamaan dasar sinus, tinggal mengingat di kuadran berapa saja sinus itu positif. Ada di kuadran 1 dan 2. Maka penyelesaiannya mengikuti bentuk di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sedangkan kosinus ini positifnya ada di kuadran berapa saja? Ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Ya. Lihat di sini. Ini adalah bentuk dari penyelesaian kosinus, persamaan dasar kosinus. Ya, yang pertama ini kan alfa. Alfa itu ada di kuadran 1. Sedangkan min alfa itu ada di kuadran 4. Ya. Dia berputar searah jarum jam sehingga bernilai negatif. Ada di kuadran 4. Begitu, ya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita selesaikan contoh persamaan dasar kosinus. Sini ada soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x plus 30 derajat sama dengan min setengah untuk interval x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini bentuknya derajat kosinus. Tadi, ingat, bentuk umum penyelesaiannya itu bentuk
di kuadran 1 dan kuadran 4, alfa dan min alfa. Ya, sekarang kita pindahkan dulu saja. Cos 2x plus 30 derajat sama dengan min setengah. Nah, min setengah ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk kosinus. Nah, min setengah itu kosinus dari berapa saja? Ayo, min setengah, yaitu cos 120 derajat. Atau bisa juga cos 240 derajat. Ya, boleh kalian pilih salah satu, mau yang 120 atau 240. Ya, sama saja nanti hasil yang kita dapatkan. Nah, kita pilih sekarang yang cos 120 untuk penyelesaian yang ini ya. Nah, sehingga sudah sama kiri dan kanan bentuknya cos, sehingga kita langsung masuk ke bentuk umumnya yang pertama, yaitu 2x plus 30 derajat sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Ini adalah bentuk yang pertama, X sama dengan alfa plus K dikali 360. Nah, kita selesaikan operasi aljabar ini. 2x sama dengan ini 30 pindah menjadi min 30 sehingga 120 menjadi 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Sehingga didapat X sama dengan 45 derajat plus K dikali 180 derajat. Ini kedua baris kita bagi 2. Ya. Nah, didapatlah X sama dengan ini. 45 derajat plus K dikali 180. Nah, sekarang kita substitusikan nilai K-nya itu 0. Ya, maka akan kita dapat X-nya sama dengan K dikali 0. K diganti 0, jadi 0 dikali 180 sama dengan 0, ditambah 45 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, bagaimana, Bu? Nah, tinggal kita substitusikan K-nya 1, jadinya 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita dapat X-nya sama dengan 225 derajat. Nah, kalau K-nya 2, memenuhi enggak? Kalau K-nya 2, ya, jadi nanti ini 180 dikali 2, 360. Hasilnya melebihi dari 360, maka tidak masuk ke interval, sehingga X yang di sini tidak memenuhi. Nah, kita ambil yang ini saja, ya. Terus yang berikutnya bentuk yang kedua, ya, dimana X sama dengan min alfa plus K dikali 360. Nah, ini jadinya 2X plus 30 derajat sama dengan min 120 derajat plus K dikali 360 derajat. Ya, ini bentuk yang kedua. Nah, kita selesaikan lagi operasi aljabar ini. Min 30 jadinya ya, pindah ke sini. Jadi min 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, ini kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita peroleh X sama dengan min 75 derajat plus K dikali 180 derajat. Nah, kita coba substitusikan K-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya jadinya negatif, tidak masuk interval. Jadi ini X-nya tidak memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 1, kita peroleh jadinya 180 dikurang 75. Hasilnya X sama dengan 105 derajat. Ini masuk ke interval. Kalau K-nya 2, masih masuk nggak? 2 dikali 180, 360 derajat. Dikurang 75, didapat X-nya sama dengan 285 derajat. Ini masuk ke interval. Nah, kalau 3
nanti hasilnya akan lebih dari 360. Maka yang dipakai yang ini saja ya, 105 dan 285. Nah, di sini ada XX yang memenuhi persamaan cos 2x plus 30 derajat sama dengan min setengah untuk interval x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360. Nah, kita tuliskan saja himpunan penyelesaiannya antara lain 45 derajat kemudian atau 105 derajat atau 225 derajat atau 285 derajat. Nah, inilah nilai-nilai X yang memenuhi ya pada interval yang diminta ini. Silakan diperhatikan ya, dipahami. Nah, kalau masih ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke forum diskusi. Oke, kita lanjut sekarang ke persamaan dasar tangan ya, Nak. Nah, ini juga prosesnya sama. Kita menganalisis grafik terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian silahkan di rumah juga mencoba untuk menyelesaikan persamaan tan X sama dengan 1 dengan menganalisis grafik tan X. Ya, nanti kalian akan dapatkan pola penyelesaian juga yang bisa kita generalisasikan menjadi bentuk umum penyelesaian persamaan dasar tangan. Nah, kesimpulannya seperti ini ya, Nak. Ya, sini ada tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Ya, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, ini yang satuannya derajat, sedangkan yang ini satuannya radian. Ya, yang satuan radian ini tinggal mengubah bentuk 180 derajat menjadi bentuk pi. Ya. Nah, untuk mengingatnya, kita juga bisa memanfaatkan kuadran. Ya, kalau tangan itu kan yang positif ada di kuadran 1 dan 3. Nah, ini juga bisa mewakili kuadran 1 dan 3. Ya, per setengah putaran. Ya, ini adalah 180 derajat pertama. Ini 180 derajat kedua. Ya, jadi tidak perlu bingung kenapa ini kali 360, gimana ingatnya. Ini sebenarnya sama saja proses mengingatnya untuk memanfaatkan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi alfa plus K dikali 180 derajat. Ini sudah mewakili penyelesaian untuk tangan. Ya. Lebih jelasnya kita coba contoh soalnya. Ya, ini dia contoh soalnya terkait persamaan dasar tangan. Tentukan penyelesaian persamaan tan 2x plus 60 derajat min sepertiga akar 3 sama dengan 0 untuk interval x lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita coret-coret dulu ya, kita tuliskan dulu aja di sini tan 2x plus 60 derajat min sepertiga akar 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita pindah ruas saja ke kanan, jadinya tan 2x plus 60 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3 ini adalah tangan berapa, Nak? Kalau masih ada yang ingat, ayo. Tangan 30 derajat, betul. Atau tangan, apa lagi? Kuadran 3, 210 derajat. Nah, kita pilih dulu yang ini, yang kayaknya mempermudah kita menemukan penyelesaian. 2x plus 60 derajat. Ini kan udah sama ya. Tangan X sama dengan tangan alfa. Maka X sama dengan alfa
plus K dikali 180 derajat. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya. X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Nah, kita selesaikan operasi aljabar ini. Jadinya 2X sama dengan, nah ini 60 pindah jadinya min 60. 30 min 60, min 30 derajat plus K dikali 180 derajat. Nah, kedua ruas kita bagi 2 sehingga diperoleh X sama dengan min 15 derajat plus K dikali 90 derajat. Nah, ini adalah bentuk penyelesaiannya. Nah, sekarang kita mencari nilai yang memenuhi interval yang diinginkan. Kita coba substitusikan K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, nanti nilainya negatif, ya, tidak memenuhi interval. Kita coba dari K-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh X-nya sama dengan berapa, nak? Kalau 90 dikali 1 kan 90, dikurang 15, jadinya 75 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya kita peroleh 2 dikali 90, 180, dikurang 15, jadinya 165 derajat. Kalau K-nya 3 kali 90, jadinya 270. Kurang 15, masih 200 ke atas. Ini melebihi interval yang diinginkan, maka K yang sama dengan 3 tidak memenuhi. Yang memenuhi ada 2 ini saja, X-nya ya. Berarti himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 75 derajat atau 165 derajat ya. Nah, silakan dipahami dengan baik. Jika masih ada pertanyaan nanti kita bahas di forum diskusi. Nanti soal juga akan Ibu berikan ya, soal-soal latihan. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari Ibu sudah dapat bekerja sama dengan baik dalam PJJ kali ini. Mari kita berlatih ya, karena bagaimanapun dengan latihan yang optimal kita dapat menguasai matematika tersebut ya. Silakan nanti kalian download modul yang Ibu share linknya di grup kelas, kemudian nanti latihan dikerjakan ya, terutama yang terkait materi yang sudah kita pelajari, yaitu persamaan dasar sinus, kosinus, dan tangen. Oke, Ibu tutup dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.